menghasilkan solusi atau output. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, ciri-ciri algoritma. Menurut penulis buku algoritma pada abad 20, Donald E. Tepatnya namanya Donald E. Knuth, algoritma memiliki ciri apa saja kah? Ciri dari algoritma tersebut. Yang pertama, algoritma memiliki awal dan akhir dan berhenti setelah melakukan sebuah tugas. Algoritma memiliki kondisi awal atau masukan. Algoritma tidak memiliki arti ganda atau membingungkan. Lalu yang keempat, algoritma memiliki kondisi akhir atau keluaran, penyelesaian masalah output. Yang kelima, algoritma harus menyelesaikan persoalan. Ya, sudah dapat dipahami ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nih teman-teman sebelum saya lanjut? Tidak ada ya, saya lanjut. Lalu sifat-sifat algoritma. Yang pertama, masukan. Input. Algoritma memiliki input sebelum algoritma dilaksanakan. Yang kedua, pengeluaran, output. Algoritma harus menghasilkan output setelah metode dilaksanakan sebagai solusi. Yang ketiga, kepastian, definitiveness. Langkah-langkah dalam algoritma terdefinisi dengan jelas sehingga dinyatakan atau diputuskan dengan jelas. Yang keempat, penyelesaian terbatas, finiteness. Algoritma harus memberi kondisi akhir tertentu atau output yang terbatas menurut setiap kondisi awal atau input yang diberikan. Berikutnya, efektivitas atau effectiveness. Mempunyai suatu keberhasilan menghasilkan hasil yang diinginkan dan memberi solusi sesuai yang diharapkan. Yang terakhir, keumuman, generality. Memiliki prinsip yang memiliki validitas atau sahih dan bukan umum. Algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang akan diberikan. Dapat dipahami ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Nah, ini kan kemarin saya sempat tanyakan kepada teman-teman mengenai permasalahan yang ada ya. Oke, ini ada beberapa contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita menemui yang pertama, contoh pertama mengenai install aplikasi Android melalui Play Store. Ini langkah-langkah ini adalah salah satu bentuk algoritma. Ini nanti akan dikasih berikut bagaimana cara penulisannya. Kalian pasti pernah mengalami yang namanya install aplikasi Android melalui Play Store ya. Yang pertama kan kita harus masuk ke aplikasi Play Store. Yang kedua, kita cari aplikasi pada mesin pencari di bagian header. Yang ketiga, sistem menampilkan daftar aplikasi sesuai kata kunci yang dicari. Yang keempat, pilih aplikasi yang dikehendaki. Klik tombol download, lalu proses download berjalan. Jika gagal, maka akan muncul pesan download kembali. Jika sukses, muncul tombol install. Kemudian klik tombol install, lalu tunggu hingga instalasi selesai. Nah, dari install aplikasi Android ini kan tergantung jenis HP juga. Pasti kan ada juga algoritma yang berbeda. Itu nggak apa-apa, yang penting yang dimaksud algoritmanya itu sendiri, ya langkah-langkahnya ini dijelaskan. Proses-prosesnya, agar kita bisa memahami dengan jelas. Dari sini kan tidak ada yang menunjukkan jelas dalam aplikasi. Lalu contoh berikutnya yang kedua, ada banyak sebetulnya sih. Saya beberapa contoh. Rumah sakit serta BPJS. Yang pertama kan kita datang ke rumah sakit. Yang kedua, kita lakukan pendaftaran. Yang ketiga, kita mendapatkan nomor antrian. Yang keempat, melakukan pemeriksaan dasar oleh perawat. Yang kelima, pemeriksaan pasien diperiksa oleh dokter. Lalu dokter memberikan resep. Yang kedelapan, pasien mendapatkan obat sesuai resep. Di sini juga diterangkan secara jelas, tidak ada yang menginginkan kita. Ini sesuai dengan apa yang tadi di sebelumnya mengenai ciri-ciri algoritma. Algoritma memiliki dan melakukan sebuah tidak memiliki arti.
dalam pembuatan algoritma nanti kita harus memahami ciri-cirinya dulu seperti apa, bentuknya apa. Jadi nanti kita mudah untuk membuatnya. Ya, lebih memudahkan. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjutkan nih? Halo, tidak ada ya? Tidak. Sudah ya? Ya, Jadi Pak. kita harus kita prinsipkan langkah-langkah. Kepalanya ini bagian ini di bagian seperti dijelaskan ini yang di habis itu leader ini algoritma. Nonton film di bioskop, pasti teman-teman udah pada pernah nonton film juga ya di bioskop ya. Ya, yang pertama pilih loket, lalu yang kedua kita pilih film yang sedang tayang, yang ketiga kita bayar tiket, yang keempat setelah bayar kita mendapatkan tiket, yang kelima tunggu hingga tepat jam film ditayangkan, yang keenam masuk ke ruang bioskop sesuai dengan nomor ruang yang tertera pada tiket, yang ketujuh cari dan duduk pada kursi sesuai tiket, yang kedelapan nonton film yang tayang di layar. Nah ini juga jelas ya sama ya, sesuai dengan yang tadi saya sebutkan ciri-cirinya sama. Contoh berikutnya ini biar teman-teman lebih memahami nanti dalam pembuatan algoritma. Hal ini saya ceritakan ini secara deskriptif dulu, tapi nanti akan lebih jelas di pertemuan berikutnya. Lalu di contoh keempat, saya kasih contoh saya nanti mengambil uang tunai di ATM. Ini kan kehidupan sehari-hari kita juga ya. Jadi ternyata banyak juga kehidupan sehari-hari itu yang tanpa kita sadari itu ada unsur algoritmanya. Yang pertama itu kita memasukkan kartu di mesin ATM. Yang kedua kita pilih bahasa, kan ada dua pilihan bahasa, itu ada Inggris, ada Indonesia ya. Kalau biasa-biasanya di Indonesia gitu. Lalu terus kita masukkan password. Setelah itu kita pilih menu tarik tunai. Ya, kalau bilang kita pilih menunya tarik tunai. Kalau transfer ya beda lagi, algoritmanya beda lagi. Lalu yang kelima, pilih jenis rekening. Yang keenam, kita masukkan jumlah uang yang ingin diambil. Yang ketujuh, untuk pik, mesin ATM akan mengeluarkan uang sesuai dengan jumlahnya. Jika tidak, maka tidak akan mengeluarkan uang. Ya, kalau saldo tidak mencukupi mengeluarkan uang, banknya rugi. Oke, yang kedelapan, kita ambil uangnya. Nomor 3, jika tidak, mesin akan mengeluarkan kartu ATM. Ya, kalau ada kita mau transaksi lagi, kita pilih ya. Yang ke-10, lalu kita ambil kartu ATM. Lanjut ya teman-teman yang nggak ada pertanyaan ya. Ini udah jelas semua ya, sesuai dengan ciri-ciri yang kita sebutkan. Oke, contoh berikutnya nih biar teman-teman bisa banyak bicara banyak berpaham. Memesan makanan pada layanan ojek online. Pada layanan online. Pada layanan ojek online. Yang pertama, ini kan juga sama ya kehidupan sehari-hari kita ya. Kita sering makan apalagi pada masa pandemi ini, kita banyak sering menggunakan layanan online juga ya. GoFood ya kalau nggak salah namanya. Terus yang pertama, ini kan yang pertama nih, masuk ke aplikasi layanan. Lalu yang kedua, pilih menu pesan makanan. Yang ketiga, pilih menu pada restoran yang diinginkan. Yang keempat, masukkan jumlah dan keterangan pesanan. Yang kelima, kita set alamat pemesanan kita. Jadi supaya jelas kita kasih tahu ya ke alamat itu, kita katakan alamat kita biar nggak salah kirim. Lalu yang keenam, pilih metode pembayaran tunai atau non tunai. Ya, banyak sekali sekarang. GoPay atau macam-macam. Lalu yang ketujuh, konfirmasi pesanan. Jika tidak sesuai, dalam kurung masih ada keliru atau ada perubahan, kembali ke nomor 3. Nah ini kalau masih ada keliru ya kembali ke nomor 3, berarti pilih menu lagi. Lalu jika sudah sesuai, maka pesanan diproses. Nah kalau sudah sesuai ya diproses sama dia. Yang kedelapan, lalu driver menuju ke restoran. Nah, driver ini kan bisa macam-macam, ada ojek, ada gojek, ada grab. Lalu yang ke-9, driver memberi makanan sesuai pesanan. Nah, nanti
nanti yang beli makanannya driver. Yang ke-10, driver mengantarkan pesanan sesuai alamat. Yang ke-11, pemesan menerima pesanannya. Selesai tugasnya kan. Kalau selesai ya kita hentikan. Halo, Pak. Bapaknya live kayaknya karena sinyalnya deh. Kirain punya gua yang nge-lag. Sama anjir, kira gue juga. Bapaknya live. Gua udah takut. Gua Mungkin sinyal bapaknya udah lagi takut tadi. Ini satu lagi mana ya? Bukannya ada 7. Tanyain si Hilda. Apa? Kok tanya saya sih? Saya jadi blok sama dia habis dia marah-marah. Dia keluar apa gimana sih? Mana kita? Ini direkam. Hilda paling Gak apa-apa. Hilda paling kenal. Halo Pak Agung. Agung. Kalau dosennya keluar sinyalnya apa? Chat bapaknya cuy. Aduh, maaf ya teman-teman, terputus ya. Halo? Iya Pak. Halo. Ya, Pak. Tadi Ya, Pak. sampai di mana ya? Di Sampai ojek online. Contohnya. Contoh. Sampai ada ojek online ya? Iya Pak. Ya.
kita emang banyak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nih, memasak mie instan jenis mie goreng. Nah, ini pasti semua juga masak mie instan kan, teman-teman juga ya. Ini kan nggak tahu kalau sebenarnya ada juga. Atau mungkin tahu, tapi karena menganggap ini mah nggak perlu dijelaskan langkah-langkahnya juga sebetulnya apa. Salah sih mau berpikirnya dengan apa juga sih. Tapi baiknya kita kalau sebagai mengambil jurusan teknik informatika komputer baiknya lakukan angkanya itu apa latihan aja sih. Jadi pada saat kita dihadapkan pada permasalahan yang betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan, jadi kita sudah terbiasa membuat. Oke, kita lanjut ya. Yang contoh berikutnya kita memasak mie instan jenis mie goreng. Kita siapkan 1 bungkus mie instan, 2 gelas air, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Jadi akan macam-macam ya teman-teman ya, kalau bikin mie instan kan terserah bagaimana ya. Atau 2 bungkus mie. Kita sudah langkah-langkahnya. Lalu yang kedua, masukkan air ke dalam panci. Ya. Yang ketiga, kita nyalakan atur dengan api sedang. Yang keempat, kita taruh panci di atas kompor. Yang kelima, kita tunggu hingga air mendidih. Ya. Yang keenam, jika air sudah mendidih, masukkan mie instan ke dalam panci. Lalu yang ketujuh, aduk mie agar matang rata. Yang kedelapan, jika dirasa sudah matang, angkat lalu buang air rebusan. Karena emang air rebusannya akan yang digoreng ya. Tapi mie rebus juga sama sih, air rebusannya juga kurang bagus juga. Jelas. Lalu yang ke-9, siapkan piring, lalu tiriskan bumbunya. Lalu yang ke-10, masukkan mie di atas piring, lalu aduk hingga bumbu merata. Lalu yang ke-11, mie goreng siap disajikan. Berarti udah bisa nih kalau bikin algoritma nih. Ya, insya Allah masih bisa. Oh, bisa ya. Oke. Kalau dari Mas Gaji gimana Mas Gaji? Insya Allah Pak, sudah mengerti Pak. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti kalau dibuat langkah-langkahnya algoritma? Iya, tadi sudah melihat. Sudah jelas ya? Sudah melihat ya contoh-contohnya? Ya Pak. Oke. Kalau dari Mbak Laila bagaimana Mbak Laila? Mbak Laila, sudah jelas atau belum? Sudah jelas ya Mbak Laila ya? Kalau Mbak Laila lagi nggak standby ya? Oke. Mungkin punya. Mas Aldo gimana Mas Aldo? Udah jelas? Udah jelas, Pak. Udah jelas ya? Berarti udah bisa nih kalau Ya. diminta bikin algoritma nih. Cara ini ya tadi ya. Oke. Ya, bisa, Pak. Tapi sih kuncinya kalau bikin algoritma sih banyak latihan aja. Soalnya kan kalau kita mau bikin pemrograman, kalau kita nggak terlatih bikin algoritmanya nanti kebingungan sendiri. Apa atur planningnya nanti untuk buat pemrograman. Oke, Anda bagaimana Mas? Sudah Pak. Sudah jelas? Ya. Oke. Mbak Mia masih standby ya? Jelek ya? Oke. Jadi saya anggap sudah jelas semuanya tentang algoritma ya.
Oke. Nah, ini saya mau ngasih sedikit kuis nih buat teman-teman kayak algoritma tadi ya. Ya, ya 5 lah, 5 soal lah, sebanyak 5. Nah, yang pertama kita punya permasalahan seperti mengirim email. Nanti teman-teman buat seperti ini, seperti langkah-langkahnya. Nanti dikumpulnya lewat WhatsApp juga. Nih kayak gini buat nanti ya teman-teman yang di langkahnya diurutin nggak apa-apa. Ya, oke, yang pertama contoh kuisnya kita ambil yang pertama itu tentang mengirim email. Pasti teman-teman udah pernah semua yang mengirim email ya. Oke. Lalu yang kedua, koneksi perangkat ke jaringan WiFi. Ya, lewat handphone kalau komputer biasanya nanti kalau kita terus yang ketiga, membuat secangkir kopi. Lalu yang keempat, memasak nasi. Wah, kalau memasak nasi nih, lalu yang kelima, membuat nasi goreng. Nah, ini boleh dikerjakan secara individu atau secara kelompok nih teman-teman. Ini gimana nih? 5 individu aja kali Pak. Individu aja kali Pak. Iya, Iya. biar semuanya terlatih ya. Biar Iya, buat Pak. belajar teman-teman Iya, juga Pak. ya. Nah, udah dicatat belum ini? Udah dicatat ya? Jadi saya kasih 5 nih buat teman-teman latihan nih. Ya, jadi biar semakin mahir lah. Nanti buat algoritmanya. Udah ya, udah catat semua ya. Mas Aldo udah catat ya. Kalau udah catat, kita Sudah, lanjut. Pak, sudah. Iya, oke. Nanti ini dikumpulin nanti setelah selesai aja dulu ya. Sekarang juga nggak apa-apa sih kalau mau tanya. Misalnya ini Pak saya udah buat ini, udah benar apa belum gitu. Kan ini sih buat latihan juga sih sebenarnya. Ini mengerjakannya di mana Pak? Di Word apa di buku? Mau misalkan kan udah nulis, terus kalian mau kirim fotonya juga nggak apa-apa, mau kirim fotonya sekarang di grup atau di lewat kasih langkah-langkahnya teman udah bikin udah ngetik, terus mau dipoto kirim nggak foto juga apa-apa sih. Ya terserah kalian aja gimana baiknya metodenya yang memudahkan kalian. Ya Pak, siapa? Yang penting ada, iya yang penting ada kan ini kan tujuannya kan latihan. Oke ya. Udah ada gambaran nih mengirim email itu seperti apa? Udah ada gambaran ya. Oke. Sudah Pak. Ini sebelum saya lanjut, saya kasihkan dulu nih teman-teman ada teman-teman ada nih misalnya masalahnya ini apa kalau dia mau Pak saya maunya 10 gitu ya nggak apa-apa kalau maunya 10 kira-kira apalagi nih yang baik untuk latihan misalnya membuat mie rebus kan mie rebus belum tuh ya apa saya tambahin aja ya membuat mie rebus gitu ya kurang apa kebanyakan kurang ya Boleh Pak. Hah? Boleh Pak. Membuka rekening Pak. Boleh. Apa nih mau tambahin apa yang masak nih Membuka ya? Membuat rekening ya? tabungan. Ya. Membuat rekening tabungan. Oke, dicatat Mas Aldo nggak apa-apa, dicatat sama Mas Aldo ya. Nanti dicatat teman-teman. Banyak kan sebenarnya yang kita itu membuka rekening itu nah membuka rekening tabungan. Terus yang kedua tadi apa? Mie goreng ya, mie goreng yang masih bisa tapi jenisnya mie rebus ya. Pasti teman-teman tuh nggak semuanya suka mie goreng ya. Pasti ada yang sukanya cuma mie rebus doang. Kalau saya sih sudah dulu aja sih. Tambahin 7 memasak mie instan jenis mie rebus. Kalau apalagi nih teman-teman nih, bagus sih sebenarnya sih 10 ya.
Ya, Pak. Membuat teh. Buat kopi, Pak. Kopi ini udah membuat kopi. Mengurus paspor. Ayo, apalagi teman-teman kira-kira permasalahan. Cara menyalakan komputer, Pak. Menghidupkan Ya, Ya, komputer. menghidupkan ya. Oke. Begitu. Menghidupkan komputer. Ya, apalagi apa? Semakin banyak malah semakin bagus gitu ya sih. Kalau menurut saya pribadi. Alhamdulillah, pas nasi goreng, nasi kira-kira kalau susu nih, teman-teman tanya apa nih saya apa susu? Susu aja ya. Semua. Dua-duanya Ya, punya suka. Teh. Dengan kopi susu. Pak. Teh aja teh. Pak. Oh, Suka suka semua, semua. Pak. Oke, teh. Iya, Pak. Terus apa lagi nih? Gak apa-apa, rekomendasi teman-teman aja. Akun Instagram. Oke. Besok ya 10 ya? Kalau mau tambah lagi, kira-kira ada banyak lagi ya? 11, gak apa-apa. Buat latihan aja. Cara menghidupkan bermotor, Pak. Menghidupkan kendaraan bermotor. Berikutnya, Membuat kue, Pak. buat gue boleh. Sok. Enggak. Nah, kita tanya masuk aja, buat aja yang Jadi, Donat Pak. ada, Pak. iya, lah. Ya, Pak. Beda-beda. Ya. Nah, kalau algoritmanya berbeda-beda apa? Ini mau Boleh. membuat kue aja atau membuat kue besar? Nah, kan katanya beda-beda ya. Ada yang suka brownies, ada Bervariasi. yang suka kue apa? Kue kering gitu, ada kue basah. Kalau saya ini suka semuanya sih. Dalam arti bisa dimakan, Mas. Semua makanan. Yang penting Terus apa lagi nih? Oke. Cara mencuci pakaian, Pak. Mencuci pakaian, oke, bisa mencuci pakaian. Lentur. Mencuci pakaian. Berikutnya, Registrasi kartu baru, Pak. Enggak pernah. mana ya? Satu, berikutnya, Belanja online, Pak. dan lagi ya, Wak.
banyak ya ternyata ya. Nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Untuk masalah ini kan banyak yang nggak kita buat algoritma. Ayo lagi yo, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mengirim surat ke pacar, bisa juga mengirimkan surat. Tapi masih ingat ya mengirim surat, Pak. membuat lamaran kerja, oke. Membuat surat. Jadi mengirimkan surat bisa ya, mengirimkan surat. Masih ingat ya yang lewat pos atau ini, tapi mengirimkan surat aja. Ayo apalagi nih? Buat beli sama apa sih? Membuat apa? Riwayat hidup, Pak. Membuat riwayat hidup. Oke, apa? Hidupnya ya. Memasak. Yang biasa teman-teman lakukan apa lagi nih? Membuat misalnya membuat Cara mengirim uang lewat ATM, Pak. Kan itu kadang banyak yang salah. transfer ATM ya. Ya, oke. Apa dari kehidupan sehari-hari? Membuat bakso bisa kan membuat bakso. Bisa ya, membuat soto ayam bisa. Nggak apa-apa, apa aja dari teman-teman kita recommended. Mengirimkan paket misalnya. Iya, membuat soto ayam. Membuat
soto ayam udah pada pernah belum nih bikin soto ayam nih? Mbak ini Mbak siapa nih? Mbak Laila atau Mbak Laila? Iya, Pak. Mbak Laila ya, Mbak Laila membuat apa nih yang pernah membuat tempe, menggoreng tempe atau membuat tempe, menggoreng tempe aja ya? Atau membuat soto ayam udah pernah? Atau membuat sayur asem? Boleh tuh, Pak. Sayur asem atau soto ayam nih? Soto ayam ya? Ya. Yang satu bebas aja, Pak. Milih sendiri. Kenapa? Bebas kenapa? Oh, yang satunya ini dibebasin ini jadi ada 20 tapi ini pilih sendiri maunya apa bebas membuat apa. Oke, berarti 20 cukup ya. Iya, Pak. Cukup apa kurang nih teman-teman? Apa mau tambah 5 lagi? Nggak apa-apa. Cukup ya, ini bebas ya membuat yang 20 kita bebas aja. 20. Nah ini kan salah satu dari kalau kita lihat permasalahan ini kan sebenarnya kan hidup kita ya cuman kadang-kadang kan kita karena kita nggak sadari jadi kita kurang perhatian. Sebenarnya kita tahu ini langkah-langkahnya sebenarnya kalau kita gambarin, tapi ya karena kita tidak menyadari bahwa ini tuh sebetulnya penting gitu sebenarnya kalau untuk kita sebagai seorang yang mengambil jurusan teknik informatika. Nah, algoritma ini tanpa disadari jadi sama seperti itu. Jadi kalau teman-teman terbiasa melatih dirinya untuk membuat algoritma, nanti untuk buat pemrograman lalu ini Pakistan. Kita udah tahu nih langkah-langkahnya. Yang pertama yang kita buat itu nah kayak ini yang pertama. Kan kita udah tahu langkah pertama masuk aplikasi Play Store. Jadi pada saat kita buat aplikasi nantinya, ini kita lakukan langkah pertama dulu. Langkah pertama sudah atau belum ya? Nah nanti kita bisa kasih tanda checklist. Sudah, oke. Belum langkah berapa yang belum nih? Kalau udah kan langkah ke satu kan kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua sudah kita lakukan belum ya? Cari aplikasi pada mesin mencari. Oh sudah. Kalau sudah kita bisa checklist. Nah kayak gitu. Terus yang ketiga, apa? Sistem menampilkan data aplikasi. Betul kan sistemnya sudah menampilkan data aplikasi? Oh sudah. Kalau sudah ya berarti kita bisa checklist pada saat kita bikin aplikasinya. Oh sudah nih. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke langkah 4. Pilih aplikasi dikendaki. Wah ternyata belum. Itu berarti harus ditunda kan? Bagaimana cara supaya aplikasi ini supaya dikendaki? Nah, bisa jadi karena masalah sinyal, jadi kita ibaratnya aplikasi kita kendaki itu nggak nongol, atau karena masalahnya si yang pemilik aplikasinya ini belum update aplikasinya kan kita nggak tahu. Tapi setidaknya kita udah punya langkah-langkah ini. Jadi kita bisa tahu proses mana yang belum kita kerjakan pada saat bikin aplikasi nantinya. Nah, begitu juga selanjutnya. Setelah aplikasi dikendaki sudah ada, lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, klik tombol download. Wah ternyata downloadnya gagal nih. Itu kan kita udah nggak usah perlu khawatir, karena kita udah punya langkahnya. Lalu kita cari tahu permasalahannya apa nih, kenapa bisa gagal. Kan? Biasanya kalau download gagal itu penyebabnya yang pertama kita nggak ada kuota, udah pasti, atau paketnya habis, atau kuotanya habis. Ya, nah, nanti ini kita bagusnya lagi kita catat kenapa nih proses 5 ini kita belum selesai gitu. Kita catat permasalahannya kenapa, kita tambahin penyebabnya. Pertama masalah jaringan di tempatnya nggak bagus nih, berarti kata kamu tuh satu ya kan, hasilnya saya nggak bagus. Terus yang kedua kuota saya habis, masalahnya kita catat di sini. Itu nanti sangat membantu
satu pokoknya lah algoritma ini. Terus yang ketiga karena pulsanya habis, catat aja nggak apa-apa. Jadi kita tahu nih, wah langkah 5 belum selesai nih permasalahan belum kita atasin. Jadi perlu ke langkah berikutnya kita selesaikan dulu masalahnya supaya sudah selesai. Oke, masalah udah kita atasin, lalu akan berjalan lagi ke langkah berikutnya, proses download berjalan. Oke, berarti karena fotonya udah ada, jaringannya udah bagus, otomatis kan downloadnya juga lancar jaya ya, kalau kita nyebutnya ya, enak lah, kecepatan speednya bagus. Ternyata pada saat proses download juga speednya bermasalah, kita misalnya cuma 10 kilobit per second. Kalau 10 kilobit per second, wah, jauh banget nih, permasalahannya kenapa 10 kilobit per second, apa providernya lagi gangguan kah? Nah, ini kita catat lagi permasalahan download lambat, lemot karena providernya lagi gangguan. Kan nggak tahu kita permasalahannya, biasanya penyebabnya kan download kan ada yang speednya kalau dijanjiin di paketnya sih biasanya ada yang operator kan jadikan speednya 1 megabit per second, kan belum nggak tahu juga ya namanya juga bisa jadikan permasalahan cuaca, jadi bisa mengganggu speednya itu. Ini kita catat permasalahan ada nih download lambat dikarenakan speednya cuma 1 kilobit per second, itu dicatat juga nggak apa-apa. Jadi nanti dikira-kira malah lebih mudah nanti. Oke. Nah, setelah permasalahannya tersebut diatasin, jika gagal maka akan muncul pesan. Nah, ini tadi nih akan muncul pesan gagal. Itu penyebabnya tadi bisa jadi di penyedia yang tempat downloadnya itu lagi masalah, situsnya kan nggak tahu kita yang punya aplikasi itu. Jika sukses, nah ini kalau sering sukses itu muncul tombol install. Nah, kita kan udah tahu nih langkah-langkah ini, jadi kita lihat nih suksesnya di tombol install. Oh gitu, oh ini udah kita lakukan, kita checklist lagi. Jadi kita mau ngapain nih, ya kan? Oh iya, kita udah ada, kita udah nulis nih. Klik tombol install, lalu kita klik tombol install. Nah, biasanya kan langsung jalan installing, kan installing juga akan juga mungkin kebanyakan apanya jadi sama misalnya, atau tapi instalasi cepat sih, tapi nggak apa-apa, kalau pasti permasalahan itu pasti ada sih di setiap masalah Honda. Ya nggak apa-apa, mau permasalahan itu mau ada mau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kita intinya kita punya langkah-langkah yang harus kita kerjakan gitu. Jadi lebih kita mudah untuk monitoringnya lah dibanding kita tidak membuat algoritma ini. Oke, kita langkah 8 oke, kita tunggu hingga instalasi selesai. Nah ini tadi kita yang saya sebutkan tadi, tunggu hingga instalasi selesai. Nah, kalau instalasi selesai berarti kan sudah selesai ya, berarti aplikasi udah bisa digunakan. Nah, oke, ini udah selesai, udah selesai berarti kan udah bisa digunakan ya aplikasi Android-nya. Oke, berarti beres. Nah, ini yang salah satu bentuk algoritma nanti akan dilihat. Oke ya, berarti udah jelas ya kalau kita punya langkah-langkah ini. Yang kedua nih, nah kan yang sudah punya langkah kalau kita mau bikin aplikasi. Yang pertama apa? Datang ke rumah sakit itu nih, apa jadinya kita masih di rumah nih, kita pengen, wah, permasalahan nih, kenapa belum sakit di rumah? Tulis, karena masih di rumah. Terus yang kedua, karena saudara lagi ada aja perlu ada itu supaya langkah satu ini bisa selesai. Oke, sakit. Nah, kalau permasalahan sudah kita atasi, sudah diselesaikan, sudah kita minimalisir, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, atau pendaftaran. Pendaftaran ternyata si admin rumah sakitnya belum datang yang tempat pendaftaran ini. Wah, belum datang nih. Kenapa kok belum daftar? Karena belum datang rumah sakitnya. Tulis aja nggak apa-apa.
karyawannya belum datang, tulis. Terus yang kedua apa permasalahannya? Oh ternyata dokternya butuh biaya, waduh belum ngambil uang lagi, apa tulis aja belum ngambil uang. Itu juga selanjutnya berikutnya begitu, mendapatkan mendapatkan kalau udah selesai kan kita lanjut ke nomor dapat nomor antrian. Nah, begitu juga seterusnya. Loh, kenapa belum dapat nomor antrian? Kan biasanya kalau nomor antrian itu pakai bisa jadi pakai mesin atau dari kasirnya ya atau apa ya. Banyak bisa bantu. Wah ternyata belum dapat juga, pasti ada di setiap langkah ini, pasti ada permasalahannya lagi nanti. Tapi kalau kita udah punya ini, kita tulis aja permasalahannya apa, kenapa ini penyebabnya belum selesai. Gitu. Oh ini penyebabnya. Oke, kalau udah selesai dapat nomor antrian, kita lanjut berikutnya melakukan pemeriksaan dasar oleh perawat. Ya, pemeriksaan dasar. Kenapa pemeriksaan dasar belum dilakukan? Perawatnya belum datang. Oh, perawatnya belum, tulis aja perawat belum datang. Atau sayanya lagi sarapan. Apa tulis saja? Saya lagi sarapan. Oke. Nah, kalau permasalahan sudah diatasi, lanjut lagi berikutnya menunggu pemeriksaan selanjutnya oleh dokter. Nah, ternyata pas pemeriksaan selanjutnya kita mengalami sakit perut. Kalau kita ke toilet dulu, wah kenapa belum bisa waktu kita sakit perut, kita lagi ke toilet. Tulis saja, saya lagi ke toilet, jadi belum diperiksa oleh dokter. Yes, nggak apa-apa. Atau bisa jadi dokternya lagi sibuk menangani pasien lain. Tulis saja, dokter lagi sibuk menangani pasien lain. Tulis. Oke, nggak apa-apa. Nah, akan dapat perusahaan lagi tuh. Oh ya, sudah. Nanti berikut juga begitu. Setelah ini selesai, lanjut lagi. Nah, setelah ini sudah selesai, kita lanjut. Pasien diperiksa oleh dokter. Oke, pasien diperiksa oleh dokter. Oke. Nah, ini di langkah 6 nggak ada permasalahan misalkan ya. Pasien diperiksa oleh dokter, nggak ada permasalahan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pasien diperiksa kan ada hasilnya tuh. Oh, ini sakit batuk, sakit flu. Oke. Setelah itu dokter memberikan resep. Setelah itu pasien mendapatkan obat sesuai resep. Nah, ini kan udah jelas maksudnya. Pasien mendapatkan obat sesuai resep. Oke. Lanjutnya nih teman, ada pertanyaan teman-teman atau kurang jelas? Oke ya, Dik. Saya lanjut ke berikutnya tentang bahasa pemrograman aja ya. Sudah jelas apa Ya, ada pertanyaan nih? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Yang lainnya juga begitu, yang contoh yang lainnya. Ini juga sama ya teman-teman ya, menurut penjelasan. Ini pasti ada permasalahan di setiap langkah yang kita buat, pasti ada permasalahan, yang mungkin nggak ada, pasti ada, walaupun kecil. Ini yang tadi ya, ini udah dicatat ya. Nah, oke. Nah, setelah nanti kita buat algoritma, kita kenalin dulu ya apa itu bahasa pemrograman. Saya bacakan dulu ya. Bahasa pemrograman. Bahasa adalah suatu sistem untuk berkomunikasi. Bahasa tertulis menggunakan simbol yaitu pembentuk kata. Dalam ilmu komputer, bahasa manusia disebut bahasa alamiah, di mana komputer tidak bisa memahaminya sehingga diperlukan suatu bahasa komputer. Terus yang kedua, yaitu untuk programnya sendiri merupakan sekumpulan instruksi yang merupakan penyelesaian masalah. Program dimasukkan ke dalam komputer, komputer mengerjakan instruksi di dalam program tersebut, lalu memberikan hasil atau keluaran yang diinginkan. Ini kan tujuan kita nih sebagai teknik informatika. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sendiri adalah instruksi standar untuk memerintah komputer yang memiliki fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini adalah satu set aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Berikutnya, sejarah bahasa pemrograman sendiri itu pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh namanya itu Ada Lovelace, wanita kelahiran London tahun 1815. Ini sejarah bahasa pemrogramannya. Kita Ada Lovelace dalam dunia pemrograman dimulai ketika ia bertemu dengan Charles Babbage pada usia 17 tahun. Charles Babbage sendiri adalah penemu perangkat komputer, mekanisme pertama dikenal pula sebagai bapak komputer di dunia.
Kolaborasi OPLS dan berbagai kemudian membuahkan mesin analitik, yaitu sebuah hitung otomatis yang dioperasikan menggunakan instruksi dari kode-kode huruf simbol dan angka. Jadi ketemu pertamanya ini mungkin bisa disebut programmer pertama. Oke, lanjut. Nah, untuk struktur bahasa pemrogramannya sendiri itu biasanya sih kalau dalam bahasa pemrograman sih strukturnya ada runtutan. Runtutan itu struktur runtutan dimulai dari langkah 3 dan seterusnya secara berurutan. Setiap instruksi hanya bisa dimulai setelah instruksi sebelumnya selesai dijalankan. Struktur ini selalu dipakai dalam jenis bahasa pemrograman apapun. Lalu yang kedua, perulangan. Struktur perulangan membuat program dapat menjalankan perintah secara berkelanjutan hingga berhenti pada kondisi tertentu. Penghentian perulangan pun dapat diatur sedemikian rupa dengan kode-kode perintah khusus. Terus yang ketiga, percabangan. Di sini bahasa pemrograman mulai beranjak ke tingkat lanjut. Struktur bahasa pemrograman dapat berupa percabangan yang berarti menginstruksikan pada komputer agar dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan pilihan syarat-syarat tertentu. Jelas ya teman-teman ya, struktur bahasa pemrograman. Ada pertanyaan nih sebelum saya lanjut? Jelas ya teman-teman ya. Apa itu runtutan, apa itu perulangan, apa itu percabangan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke ya, lanjut ya kalau ada ya. Oke, lanjut. Untuk fungsi bahasa pemrograman sendiri yaitu memberikan perintah pada komputer untuk mengolah data sesuai dengan logika yang kita inginkan. Output dari bahasa pemrograman dalam bentuk program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mall atau supermarket, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya dengan teman-teman kan. Oke, untuk tingkat bahasa pemrograman sendiri itu ada bahasa tingkat tinggi, bahasa ini mengklaim sebagai bahasa dekat bahasa manusia. Sebagai contoh, Visual Basic, Pascal, Java, dan lainnya, dan sebagainya, dan tidak lagi pada pemula sulit dimengerti. Oke. Bahasa tingkat menengah disebut tingkat menengah karena dapat masuk ke dalam bahasa tingkat rendah, tinggi, dan misalnya dalam bahasa pemrogram C. Oke. Contohnya misalnya dalam bahasa pemrogram C. Bahasa tingkat rendah, bahasa pemrograman masuk ke level ini karena bahasa masih jauh dari bahasa manusia. Contoh bahasa assembly. Maksudnya di sini ya masih pakai bahasa mesin sih, dan jauh dari bahasa manusia. Jadi yang bagus itu yang bahasa kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, tapi sebelum lanjut ada pertanyaan nih mengenai tingkat, fungsi, dan struktur sih. Nggak ada ya? Oke, sudah jelas ya. Nah, untuk proses pembuatan program itu nanti yang kita tulis itu program proses pembuatan tapi ini notif ini biasa default sih kalau di komputer kita sih ya nih. Itu seperti ini. Ini nanti kita jadikan text editor, tapi kita nanti nggak menggunakan ini, kita nanti menggunakan text editor ini default juga. Ini juga ternyata editor untuk membuat proses pembuatan programnya. Oke. Oke. Dan kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang dapat proses kode sumber untuk sendiri dalam proses kompilasi shortcut untuk membaca pertama dan jika tidak ada kesalahan dalam penulisan
tulisan, program ini akan mengatur kode mesin sehingga program dapat dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Oke. Program ini akan mengkompilasi hasil dalam bentuk yang dapat dieksekusi. Program ini dapat dijalankan tanpa harus langsung memiliki compiler pada komputer yang menjalankan program. Bahasa menggunakan teknik kompilasi ulasan seperti bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan banyak lagi. Lalu untuk interpretasi sendiri, bahasa menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber dan dieksekusi per baris jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program. Dalam kesalahan garis bawah program akan dihentikan. Program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Dan tidak ada teknik interpretasi akan menghasilkan program mandiri. Artinya menjalankan program kita harus memiliki kode sumber setelah judul program. Nah, untuk bahasa yang menggunakan bahasa teknik interpretasi ulasan seperti Perl, Python, Ruby, dan banyak lagi. Oke. Selanjutnya macam-macam bahasa pemrograman. Tapi sebelum saya lanjutnya, ada pertanyaan teman-teman mengenai proses pembuatan program. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar tentang editor yang lain gitu selain Notepad. Kalau dari Mas Gaji bagaimana? Oh, nggak ada orang. Kalau misalnya pakai text editornya yang Visual Code itu bisa Pak? Visual Code bisa. Oh, Mas. Terus apa lagi nih? Kalau teman-teman udah familiar dengan Visual Text Editor-nya apa nih? Visual Code atau apa? Kalau dari teman-teman yang lain udah apa belum sama sekali menggunakan text editor? Belum ya? Mas Ahmad belum ya? Belum sama sekali ya? Mas Aldo sudah familiar dengan text editor? Baru mulai belajar sih, Pak. Oh iya, oke. Apa yang lagi dipelajari? Yang Notepad sama Python. Oh, Notepad sama Dibuat folder. pemahamannya bisa diri kita juga. Oke. Sama editor apa? Belum ya? Belum Pak, saya Kalau Mas Nana sudah menggunakan text editor apa Mas Nana? Baru Visual Code Pak, saya. Kenapa? Visual Code belum Visual pernah. Code. Oh, Visual Code ya. Oke. Oke. Pak, mau tanya dong, Pak. Iya, boleh. Jadi biasanya sih kalau yang interpretasi itu agak sedikit lambat dia nanti prosesnya pada saat dia melakukan proses kompilasinya karena dia dieksekusinya per baris. Dia dibaca setiap source code-nya itu sama aplikasi itu per baris. Jadi ya bikin lambat. Nah, kalau untuk kompilasi sendiri karena dia langsung di proses dia yang dieksekusinya secara keseluruhan ini bikin cepat. Jadi saya membedakan. Jadi sebetulnya kalau kita presentasikan ini kalau kita contohnya kayak Google, Python ini dia dieksekusi per baris. Ini sih lambat. Ya ada juga program yang bisa langsung kompilasi sampai interpretasi juga ada. Itu ya. Ya, katanya contohnya sistem operasi Linux yang open source. Nah, katanya itu ya. Ya, yang
kompilasi sekaligus interpretasi. Ya, bisa Java. juga, ada juga ya Java. Jadi perbedaannya itu sebenarnya sih di lambat ya. Oh, iya Pak, makasih Pak. Dari yang lain ada pertanyaan lagi? Berarti teman-teman mayoritas ini text editor banyak ada yang kenal Notepad+, ada yang kenal Visual Code juga ya. Itu luar biasa ya. Sudah mulai ke Mbak Laila menggunakan text editor apa Mbak Laila? Halo? Oh Mbak Laila lagi standby ya. Oke. Terus masih banyak di text editor itu. Oke, kita bahasa pemrograman C. Nah, ini pasti udah pada sering dengar ya bahasa pemrograman C ya teman-teman. Bahasa C ini termasuk bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Ini saya sebutkan beberapa yang nanti ya supaya teman-teman tahu, menambah sedikit pengetahuannya. Bahasa C ini termasuk bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Bahasa pemrograman C ini dikembangkan dari sekitar tahun 70-an. Pembuat bahasa C adalah Dennis Ritchie. Lalu yang berikutnya C++. C++ itu merupakan bahasa pemrograman pengembangan dari bahasa C, C++, dan C. C++ dan C memiliki sintak penulisan yang hampir sama. Meski begitu, kedua bahasa pemrograman ini memiliki perbedaan pada penyelesaian masalahnya. Pada bahasa C, penyelesaian masalah dilakukan dengan membagi-bagi ke dalam submasalah lagi atau bisa disebut bahasa pemrograman prosedural. Sedangkan C++ berorientasi pada objek karena pengerti bagi oleh the James of Stroop. Oke ya, saya C++. Oke, basic pasti ini familiar sekali ya di teman-teman yang tahu. Nah, Visual Basic itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa pemrograman ini menawarkan ide IDE visual dalam pembuatan software. Dan bahasa pemrograman ini dikembangkan untuk membuat software-software berbasis sistem operasi Windows. Visual Basic sendiri adalah keturunan dari bahasa pemrograman Basic. Oke. Berikutnya Java. Java itu merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform dari mulai PC sampai perangkat mobile. Bahasa pemrograman ini awalnya dikembangkan pada The Grand Project pada tahun 1991 oleh Sun Microsoft. Yang kemudian nama Java sendiri dipilih karena salah seorang pendiri Java, James Gosling, sangat menyukai kopi murni yang langsung digiling dari mesin giling kopi tubruk, di mana kopi jenis ini berasal dari Pulau Jawa Indonesia. Nah, ini asal mula nama Java dari sini nih, teman-teman. Jadi kopi itu suka sama kopi, dia dari Pulau Jawa jadi namanya Java. Oke, lanjut. Bahasa pemrograman HTML. Mulanya HTML. Nah, kalau HTML ini biasanya yang pakai text editornya emang sih pakai yang default juga bisa di Notepad itu. Kalau buat nantian sih. Mulanya HTML berasal dari bahasa pemrograman bernama JML, Generalized Markup Language, yang dikembangkan oleh IBM pada sekitar tahun 80 dan berkembang menjadi HTML. HTML sendiri merupakan bagian dari HTML yang bisa digunakan untuk browsing di internet. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini singkatannya Hypertext Markup Language. Bahasa pemrograman HTML yang satu ini bisa Anda gunakan untuk membangun website dengan mudah dan cepat. Menggunakan HTML, Anda dapat melakukan banyak hal saat membangun website. Misalnya saja menyisipkan link, mengatur style dan struktur teks, hingga membuat objek di suatu halaman website.
Berikutnya PHP. Nah, PHP yaitu adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Rietveld pada tahun 95. Pada waktu itu PHP masih bernama FI, Form Interpreter, yang wujudnya berupa kumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web yang dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk memakai PHP biasanya berbeda dengan hosting Windows. Oke, berikutnya yaitu server page yang merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk menciptakan halaman web yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk teknologi yang disediakan oleh Microsoft. ASP bekerja pada web server dan merupakan server-side scripting. Oke, lanjut di segmen berikutnya. XML singkatannya Extensible Markup Language, adalah bahasa C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. XML menggunakan markup teks seperti halnya HTML, namun penggunaannya tidak terbatas pada tampilan halaman web saja. XML merupakan suatu metode dalam membuat penanda atau markup pada sebuah dokumen. Oke, lanjut. JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang handal yang berjalan pada sisi klien. JavaScript merupakan sebuah bahasa scripting yang dikembangkan oleh Netscape untuk menjalankan script yang ditulis dengan JavaScript. Kita membutuhkan JavaScript, enable browser itu browser yang mampu menjalankan JavaScript. Oke, lanjut. Cascading Style Sheet atau CSS adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Walaupun demikian, bahasanya digunakan untuk semua jenis aplikasi CSS atau Wide Web Consortium. Oke. Dari ini saya jelaskan dulu pendalaman tentang bahasa pemrogramannya. Nah, dari bahasa pemrograman ini yang teman-teman sering dengar yang mana nih, teman-teman? Yang Dari C, ada HTML. C++, JavaScript, PHP. Sering dengar ya? Ya, PHP ya? PHP ya. Kalau dari Mbak Laila, HTML ya. Kalau dari Mas Nana, yang paling sering dengar apa nih? Dari Mas Ahmad yang paling sering dengar bahasa pemrograman apa? Terusnya C++ mungkin, Pak. C++ ya. Kalau dari Mas Nana, biasanya apa nih? HTML, Pak. HTML ya. Mas Gaji apa Mas Gaji? HTML plus JavaScript, Pak. HTML plus JavaScript. Oke. Kalau gitu saya tanya. Nah, ini dari sini ini dari teman-teman ini kira-kira dari yang sudah saya jalani tadi. Dari Mas Ahmad ada pertanyaan yang terkait bahasa pemrograman. Nah, itu sama ini. Ini udah ada gambaran nih, runtutan itu seperti apa, perulangan itu seperti apa, percabangan itu seperti apa. Dari Mas Ahmad udah ada gambaran belum?
Belum, Pak. Mungkin Belum ada ya? Ya, berulang itu dia penting, dia mengulang kondisi dan dia akan berhenti sampai kita buat kondisinya itu sesuai dengan kondisi yang kita perintahkan ke komputernya. Nah, kalau percabangan sendiri itu dia seperti penggunaan jika sama maka. Tadi yang di sini kan saya kan sudah sebutkan ini ada kaitannya dengan algoritma. Nah, ini nih, jika seperti nomor 3, ini bisa masuk ke percabangan. Jika kita masuknya ke sini, atasnya adalah nih, nanti di bahasa pemrograman kita bisa masuk ke sini percabangan. Dia ada if, else, dan lain-lainnya. Tuntutan dimulai dari yang awal, yaitu yang pertama ya, mulai dari awal. Perulangan dia looping, dia mengulang, misalnya for, biasanya pastinya for. Misalnya kita membuat kondisinya untuk kondisi misalnya A sama dengan 0 sampai dengan A sama dengan 5, terus lakukan pengulangan. Jika sudah sampai 5, berhenti. Ini berhenti ini. Seperti itu. Gimana? Ahmad? Sudah jelas? sudah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi kita buat nih, algoritma. Nah, ini jika tidak sesuai, itu maksudnya berarti kalau kita pakai percabangan juga adanya juga pasti ada dia berikutnya itu ada percabangan, ada perulangan, ada runtutan juga. Nih, jika saldo mencukupi, mesin ATM akan mengeluarkan uang sesuai dengan jumlahnya. Ini kan salah satu bentuk kondisi. Gimana Mas Ahmad, sudah jelas? Sudah. Masuk. Sudah jelas ya? Sudah ada gambaran ya? Di bahasa sih pasti ada. Nih, desain nanti ada itu baik urutan, baik perulangan, baik cabangan, bahasa pemrograman C++. Jadi sebetulnya sih intinya sih bahasa pemrograman yang pada saat bisa kami bikin aplikasi ya terserah kalian mau buatnya pakai bahasa pemrograman apa sebetulnya yang kalian kuasain aja. Karena pada umumnya ya kita gunakan ya struktur ini. Nih, baik kita pakai PHP juga sama, baik kita pakai HTML juga sama, baik kita pakai Java juga sama, terus baik kita pakai Visual Basic juga sama juga. Akan ada unsur-unsur yang akan ada struktur-struktur yang ini, runtutan, perulangan, percabangan. Kalau kita sudah tahu tentang ini, nanti udah. Oke ya, ini udah masih ada yang mau ditanya enggak dari Mas Aldo? Bagaimana ada yang ditanya? HTML sama CSS itu beda ya, Pak? HTML sama CSS itu beda sih sebetulnya. CSS itu dia lebih ke cascading style sheet, jadi dia mengatur style dari HTML itu sendiri sih. Ya bahasanya sih ya betul sih pelengkap sih CSS itu. CSS itu nih seperti ini nih contohnya, kita mencoba buat website. Tapi menggunakan itu tetap sama. Itu dia lebih style.
Hah? Itu dia adalah penunjang HTML atau tampilan HTML menjadi lebih bagus dan menarik. Ini kan nanti kita buat di editor yang di teks bedanya dia dasar virtual. Jadi kalau HTML itu dasarnya halaman web untuk menampilkan segala informasi. Kalau CSS itu penunjang HTML agar tampilan HTML menjadi lebih bagus dan menarik. Nah nanti ini kita buat activity ini. Kita buat nah ini teman-teman nih. Kalau CSS seperti ini bahasanya. Dia buat filenya juga dia belakangnya juga beda. Dia ada titik CSS. Jadi dia untuk membuat tampilan nih seperti ini bahasanya. Yang gampang aja, yang gampang itu dia aware carousel. CSS juga ada banyak lagi frameworknya dia. Oke, seperti ini nih, dia mau membuat tampilan transparan, kolornya warnanya apa? Transparan. Nah, ini berurutan nih. Nah, ini bahasa pengalaman CSS nanti seperti ini bentuknya. Struk titik 2 pagar A sudah ini nah ini kode untuk warna titik blue. Ini bahasanya ini kalau CSS kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada grayscale nanti kita buat sendiri. Ini kalau HTML itu dasar suatu tampilan halaman web. Kalau CSS itu tampilannya. Nah, tapi ini kita buat nih H1 ini apa? H1 itu kita dapat dari ini nih H1. Ada kan nih di sini tulisannya H1 ini. Ini kayak tren. Ini HTML ini. Kalau HTML belakangnya juga beda aja HTML. Nah, ini kan masing-masingnya ada satu ini namanya yang disebut shortcut yang ini. Shortcut ini disebut shortcut sumber. Nanti kita ketikkan. Nah, ini text editor yang saya kebetulan kalau saya menggunakannya Sublime Text. Nanti kita start aja kita menggunakan Sublime Text aja teman-teman ya. Nanti bisa di-download di internet juga ada, dia tersedia free juga sih. Nah, seperti ini nih. Kita punya dasarnya seperti ini. Ada body, ada head, terus ada apa lagi? Ada banyak nih, ada div-nya juga. Nah, nanti pada saat kita buat CSS-nya,
kita buatnya begini. Misalkan kita ingin ubah tampilan di body. Nah, kita ubah tampilan di body. Kita buat di sininya, di CSS-nya. Kita buat di bodinya itu. Nah, ini di bodinya. Jadi pada saat ada di perintah HTML-nya body, dia akan membuat huruf untuk font family-nya itu Roboto sama sans serif. Jadi tampilannya itu akan seperti ini. Akan tampilan hurufnya seperti huruf modelnya sans serif. Paddingnya dikasih 0. Marginnya berapa? 0 besarnya. 0. Dan untuk prosesnya berapa? Nanti dia tampilan di webnya itu yang mengikuti ini 14 pixel body. Jadi semua yang kita buat di HTML ini misalnya apa misalnya. Nah, nih semua yang terdapat di dalam body ini dia akan mengikuti tampilan ini. Nah, itu yang membedakan antara HTML sama CSS. Nah, ini juga sama. Yang ini kita buat, Pak. Ini juga ada kan. Misalnya kita buat apa misalnya media ini biasanya untuk di ya tergantung media yang kita gunakan. Kita kan mengakses website itu kan nggak menggunakan kita aja. Kita kan bisa menggunakan handphone. Ini ya nanti CSS-nya itu kita buat tampilannya itu ya di CSS ini untuk tampilan di handphone itu supaya dia nggak terlihat acak-acakan di handphonenya. Ini banyak. Misalnya apalagi kita apa nih? Ini deh. Nah, ini juga sama. Nah, kita kan udah buat nih file CSS-nya, misalnya kita udah buat demo titik CSS, intinya kita masukin dulu demo titik CSS. Kenapa kita masukin di sininya? Ini pengantar aja bu, ini benar. Jadi yang nggak jelas langsung potong aja ya teman-teman ya. Ini nanti buat praktek kita juga nanti di reminder aja ya untuk XDK kita gunainnya sampein aja dulu ya teman-teman ya. Ya komputer nggak terlalu berat juga sih. Jadi supaya membantu kita lah supaya nggak lemot. Nah, ini kita download filenya di mana? Di CSS foldernya CSS kita masukin ya karena ini kan beda ya foldernya. Kalau saya kan beda ya, ini saya kasih contohnya. Misalkan kita masukin foldernya di mana nih CSS. Nah, ini folder CSS. Terus file CSS di mana? CSS. Ini kenapa saya masukin di sini teman-teman? Karena supaya dia bisa baca file ini. Karena kalau kita nggak dimasukin, kita file yang HTML ini dia nggak bisa ngebaca ini. Jadi percuma kita udah buat CSS kalau kita belum dipanggil. Jadi itu teman-teman. Nah, terus apa lagi nih? Misalnya kita mau merubah tampilan webnya hanya di kan ada banyak nih, ada div, ada apa lagi nih? Ada header class, ada div class, ada div classnya kan ada banyak tuh. Ini kan ada kurung buka, ada kurung tutup. Nah, class, ada nama classnya menu. Kalau kita pengen merubah tampilannya hanya ini toh, ya kita tulis aja di CSS-nya. Class-nya apa nih? Nama class-nya main menu, home menu biasanya. Atau kita mau rubah header-nya apa? Header-nya kita rubah tampilannya yang ada tampilan ini. Nah, ini kan dia adanya pada body. Nah, ini body. Jadi di sini udah dibuat nih CSS-nya nih untuk media body. Untuk semua yang ada di elemen body itu akan berubah. Seperti justify-nya jadi kontennya jadi tampilan jadi apa? Center. Jadi center dia jadi tengah-tengah. Terus region result-nya apa? Di center. Terus padding depth-nya jadi berapa? 20 px. 20 pixel, px itu pixel jadi satunya biasanya kalau pixel apa? Oke, atau bisa pakai presentasi juga bisa sih. Nah, ini kalau kan kita kan nampilin itu kan nggak hanya di komputer ya. Jadi penjelasan ini media ini maksudnya yaitu supaya tampilan di pada saat kita masuk ke handphone nggak ya kelihatan tampilannya itu enak lah, dia enak, mudah dipandang kalau ini
tidak terlalu membingungkan kita. Jadi mudah ditelusuri kalau ini ada banyak. Ini membedakan antara CSS, HTML sama apa tadi satu lagi JavaScript ya. Nah kalau untuk JavaScript sendiri itu kurang lebih dia seperti ini. JavaScript juga beda lagi teman-teman. Nih JavaScript sendiri itu dia pada saat membuat filenya juga extension juga beda, dia ada titik JS. Kalau JavaScript itu dia lebih ke sistemnya kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya kita pengen buat tampilan file itu, kita pengen buat seperti slideshow kan sudah ada tuh. Kita kalau mengklik ini dia tampilannya langsung berubah ke halaman berikutnya. Nah, kalau lebih tepatnya itu ya, kalau JavaScript itu lebih ke sistemnya kayak gini. Pak, coba dikasih contoh yang JavaScript-nya, Pak. Ya, gitu. Ya, nih, kayak gini. Ini dia. Bisa buat slide. Nah, ini juga sama nih video JS lah, video JS aja yang gampang ya. Kan kita kan sering akses tuh kalau kita kayak model itu oh ini dia nih nama. Nih, ini JavaScript ini. Ya, lebih. Nah, ini juga sama, ini ada unsur-unsur tadi kita sebut tadi JavaScript untuk videonya. Ini dia lebih ke sistemnya, jadi dia jadi kan teman-teman suatu kalau kita lagi domain terus teman-teman pengen ada tuh tampilan produknya dia kayak bentuk slide pada saat kita klik tanda panah itu berubah kan ke slide berikutnya. Nah, kurang lebih JavaScript yang mengatur itu, jadi dia ngatur supaya berubah slide pada saat kita klik. Nah kondisinya itu pada saat kita klik dia pindah ke halaman berikutnya. Nah kurang lebih gambarnya seperti itu kalau JavaScript. Pernah ya kalau seandainya katakan di halaman itu ada misalnya kita lagi belanja ke Shopee ya, kalau kita klik ini dia pindah ke halaman berikutnya, Ganti slide. ya ganti slide ya kurang lebih ya. Ya kondisinya itu pada saat konflik. Tapi udah ada gambarnya teman-teman ya. Jadi udah tahu nih, Mas Aldo tadi udah tahu perbedaan antara CS dengan HTML. Pak. Sudah, Sudah. Pak? Sudah. Ya, Oke. Pak. Satu-satu dulu deh. Mas Nana, tadi perbedaan antara CS HTML itu apa? Masa sekali. Tapi perbedaannya HTML. Oh, Mas Aldo teks ya, oke. Mas Aldo gimana tadi perbedaannya? Jadi yang saya tangkap sih Pak, kan ini apa CSS itu berarti dia apa masukin format tuh yang ditulis pakai HTML itu kan halaman web yang
dengan HTML. Ya. Ya. Jadi SSD yang ngatur tampilan. Ya, kalau kita bikinnya itu kan tampilannya tampilan defaultnya. Ya, kalau secara penulisan betul tadi yang disebutkan Mas Aldo. Misalnya kita pengen merubah, kan kalau di HTML kan ada elemen-elemennya, ada body ya. Body kan pasti Mas Aldo pernah dengar ya, apa belum pernah dengar? Ini kayak tadi nih, Ya. elemen-elemennya yang ini nih. Ya ya, body, head, Ah, div, ya, button. ya. Itu bisa diatur nanti di CSS. Nah, oh, Mas Gaji lagi ke toilet tadi. Halo, Mbak Laila, bagaimana Mbak Laila? Halo? Oh, Mas Nana udah standby. Oke, Mas Ahmad udah standby atau belum? Halo. Iya, Mas Ahmad bagaimana perbedaan antara CSS dengan HTML? Mungkin di beda kayak Kenapa? kata-kata itunya apa bahasa pemrogramannya. Oke, lebih tepatnya sih begini Mas. Kalau CSS itu dia tampilan webnya. Nah, jadi dia mengubah tampilan yang default dari HTML ini. Mengubahkan ini kan hasilnya kalau kita buat HTML ya. Iya. Untuk mengubahnya itu kita buat namanya CSS ini. Jadi nih contohnya kita coba setting, kita coba atur itu ya dia yang buat tampilan jadi supaya terlihatnya dipandang oleh mata, dipandang oleh si pengguna internet itu. Ini kan ini kita menarik. Kalau kalau dia pakai tadi yang saya bilang dia itu lebih ke action sistemnya lah, sistemnya HTML itu jadi kayak ngatur kayak ganti slide kayak banyak lah. Nanti untuk lebih detailnya saya jelaskan. Gimana Mas Ahmad sudah jelas belum apa itu CSS itu? Kan kalau defaultnya kan nggak mungkin begini dong kalau defaultnya ya. Kalau kita buat HTML nih kita misalnya ketikanya di Notepad kita ketik ya kita buat misalnya ini kalau defaultnya dia pasti ini nih nggak mungkin begini nih tampilannya. Benar nggak teman-teman pernah coba buat nggak defaultnya kayak Mas Aldo nih tadi. Mas Aldo kan sempat buat dia menggunakan apa tadi kalau tidak salah pakai Visual Code ya Mas Aldo ya. Mas Aldo buat kan tampilannya nggak mungkin begini ya. Ya. Masih berantakan banget kan. Ya, nah, tidak teratur. Tidak teratur. Nah, untuk membuat tampilannya supaya teratur itu ya menggunakan yang CSS ini. Nah, yang buat teratur ya kita atur di sini. Nama file terserah kalian mau nama file apa. Tapi sih biasanya kan banyak juga tuh yang para programmer juga dia menyediakan CSS.
di yang di CSS apa di masing oh ya nanti Mas Aldo untuk teman-teman nanti kita menggunakan text editornya pakai subline text aja ya teman-teman ya. Bagaimana Pak? Oke ya Mas Aldo ya. Untuk text editornya kita pakai ini aja ya subline text ya. Oh iya Pak. Downloadnya nanti bisa dari Same-nya Pak. subline sub 5. Ini saya share nih. Dia free kok. Ini juga nggak terlalu bikin apa, nggak terlalu membuat komputer juga lemah. Nih, ini nanti download aja di sini free gue. Ini juga lumayan. Bisa friendly juga. Nanti download aja nih download for Windows. Nanti kalau sudah download ya tinggal instalasinya next aja selesai. Nah itu bisa digunakan. Nanti bisa digunakan ya dan defaultnya ya ini folder-foldernya nggak ada kosong. Nanti sih udah punya banyak. Udah bisa digunakan. Oke ya. Yang belum siapa nih yang belum saya tanya nih. Mas Gaji udah standby belum? Pak kalau Pak, Ya. mau tanya kalau Sublime Text itu kalau kita install pas buka langsung bisa dijalanin Pak? Langsung bisa dijalani. Atau mau coba langsung download nggak apa-apa, nanti bisa tanya. Nggak apa-apa saya tunggu, langsung coba download terus langsung coba install. Kalau Iya, di Pak. depan, iya nggak apa-apa langsung coba download aja coba. Coba download terus install. Udah selesai Mas Aldo. Oke nggak apa-apa. Kecil tadi. Yang lain juga kalau mau langsung coba download bisa terus lihat apa kendala.
Udah Pak, tampilan awalnya kosong ya Pak pertama. Iya, betul. Tapi awalnya kosong, nanti pada saat itu kan kalau kita mau, sekarang Mas mau pilih folder mana yang mau, coba Mas, bisa Mas B, langsung di back. Iya, tinggal dipilih foldernya. Iya, Mas pilih foldernya dari Explorer. Nah, nanti Mas drag aja ke subline-nya itu, taruh di itu, nanti dia akan nongol. Oh ya, udah Pak. Udah Ya, langsung, bisa, Pak. udah. Bisa. Ya. Oke, nah nanti kalau tadi udah masuk folder, nanti kan tinggal lihat aja, tinggal di kita apa, di paper. Mana yang mau kita. Nah, nanti tuh Mas Aldo kalau mau belajar bisa pakai itu aja nggak apa? Pakai subline text. Ini gimana untuk Mas Gaji? Jalan nggak? Ada ya. Untuk Mas Ahmad, bagaimana? Tidak ada dia, adanya di mana? Coba di ketik klik start di search coba di start ini. Mbak Laila bagaimana Mbak Laila? Tampilan awalnya kosong gitu ya? Iya, tapi Iya, iya. awalnya kosong. Coba Mbak Laila lakukan kayak Mas Aldo tadi. Mbak Laila pilih folder, terus Mbak Laila drag. Bisa nggak? Foldernya folder apa Kirim. aja ya, Pak? Bebas, nggak apa-apa. Ya, Iya, bebas. bebas itu yang di foldernya tuh. Pilih folder apa aja, terus lakukan kayak gitu. Nah, nanti kan nongol tuh. Kayak gini namanya. Ini juga habis. Saya udah cek. Tapi kalau teman-teman udah selesai melakukan kerjanya, ya tinggal remove aja dari sini. Kalau kita remove dari sini ya, nih remove folder from project, nih yang ini nih. Jadi hilang remove folder from project. Tapi di sini nggak hilang di tempat apa di folder kita nggak hilang. Ya, tetap ada. Tetap Ya. ada. Ya. Kalau kita remove tadi, kalau kita mau gunain lagi ya kita back lagi. Lagi ke subline text-nya. Nanti juga kita bisa masukin folder lebih dari satu. Kalau Mas mau masukin folder Kalau tempat itu Pak, angka semua, 000 gitu, habis itu 02. Pokoknya angka semua tulisannya. di mananya? Di subline text-nya. Iya. Ya, itu habis nge-drag foldernya ya, pas dibuka isinya angka semua ya. Iya. Ya, mungkin isi file yang Mbak itu isinya angka semua. Tapi tulisan, Pak. Kenapa? Full tulisan gitu. Tulisan apa? Foldernya. Jadi materi, habis waktu kita masukin ke submit text-nya, dia tampilnya semua.
titik apa titiknya, titik esensinya apa dari Word ya, doc ya. Coba saya masukin doc. Saya juga belum tahu nih kalau doc ini saya masukin ke ini jadinya apa. Ya biasanya sih karena nggak support dari doc itu, jadi dia merubah tulisannya, bacanya itu jadi kayak tulisan itu. Biasanya apa doc ya? Ini ya. Ya, nggak jadi masalah, yang penting pada saat nge-drag-nya itu berhasil dibuka kan, berhasil masuk gitu ya. Sama Ildas, Halo? sama punya aku juga Pak. Aku buka folder yang baru, munculnya angka Folder yang baru munculnya angka semua. angka. Ya, Nah, mungkin dari foldernya. itu karena ya itu mungkin karena dari filenya itu isinya itu Ya. bisa jadi nggak support sama si subline tag-nya ini. Tapi nggak jadi masalah itu. Yang penting kan kita kan sudah bisa kita melakukan tag itu, foldernya udah bisa ke situ. Terus filenya juga kan sudah bisa, terus itu terus remote foldernya juga tadi udah bisa, terus subline tag-nya juga udah bisa dioperasikan. Oh, ya. Sampai situ aja dulu. Ya Mbak Lela ya. Iya, Pak. Oke, itu sepertinya itu filenya nggak sempat kali untuk dibuka ke subline ini. Kan kalau kita buka suatu file, misalnya kita pengen buat suatu file, ya file Word kita mau buka di mana gitu, mau kita buka di file musik kan kadang-kadang ya suka tampil, kalau dia tampil, atau kadang-kadang tampilannya beda formatnya, tulisannya. Jadi masalah sih sebenarnya. Kecuali pada saat kita buka, atau gini deh teman-teman, coba teman-teman buat di notepad titiknya titik HTML, bisa aja kata-katanya apa, nggak apa-apa, titik HTML, nanti tampilannya di situ apa, nanti bisa kelihatan dia berubah apa enggak. Biasanya sih enggak, harusnya enggak. Tidak akan dibuka di subline tag ini tetap jadinya A. Yang lainnya gimana? Sudah di-install atau belum? Mas Nana udah di-install belum? Sudah ya Mas Nana ya? Oke, Mas Gaji udah belum Mas Gaji? Udah, Pak. Udah ya, nggak ada kendala ya, udah bisa ya. Oke, ini nanti yang kita. Oke ya, semuanya udah ya, Mbak Mia, udah ya Mbak Mia, nanti Mas Ada tolong kasih aja kembalinya. Ya Pak. Pak kalau yang bilang bisa sampai 2 folder tuh Pak, gimana? Coba aja Mas Aldo misal drag foldernya satu kan udah masuk nih. Coba drag foldernya satu udah Ya, masuk. Nah, coba folder lagi, masukin lagi ke situ. Ya, sabar Pak. Apa? Tenang aja. Ya udah Pak. Nah, bisa kan? Jadi ada berapa folder? Ya bisa. Ah, iya. 2 jadi Pak, itu 2. nanti ya, jadi itu memudahkan kita bisa file HTML-nya di mana, misalnya kita punya beberapa project ya kan. Misalnya kita punya beberapa project, kita pengen supaya pada saat kita ngeditnya itu kita gampang nyari, ya kita daftar aja dulu. Ini kayak ini kan, saya kan bisa buat beberapa project. Saya punya file projectnya, file project CV. Pada saat saya pengen di CV ya, saya edit di sini. Mana yang mau saya edit? Itu juga sama strategi. Ya saya tinggal edit aja di sini. Tinggal edit aja terus edit saya simpan. Tuh. Tapi dibandingkan kita buka dari sini kan, ya apa harus menit atau apa kan agak itu kurang efisien lah. Oke ya, dari teman-teman sebelum ini ada pertanyaan apa enggak? Mas Samad ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak, tidak. Tidak ya. Mas Aldo ada pertanyaan enggak? Tidak Pak, tidak. Tidak ya. Dari Mas Gani Ya bagaimana? pas. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan ya. Lalu dari Mbak Lela
Tidak, Pak. Tidak ya. Dari Mas Nana? Mas Nana lewat ya. Nggak ada pertanyaan. Mbamnya gimana Mbamnya? Oke, Mbamnya lewat. Oke. Untuk Mas Ado nanti jangan lupa ya teman-teman untuk ya kuisnya itu yang tadi yang 20 soal itu. Ya Pak, siapa? Iya, ya nanti di apa kalau teman-teman yang belum tahu kita aja. Ya sebenarnya sih itu buat latihan teman-teman juga sih. Jadi biar terbiasa lah membuat algoritma itu. Ya mudah-mudahan aja teman-teman bisa lebih memahami atau lebih dalam lah. Oke ya teman-teman, sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir di pada pertemuan kali ini. Nanti insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan berikutnya teman-teman ya. Dan teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk materinya hari ini nanti saya share di grup WhatsApp aja ya Mas Aldo ya. Ya Pak, ya Pak, terima kasih Pak. Iya, Pak. Oke, untuk semuanya terima kasih ya. Semoga selalu sehat. Sampai hari ini saya akhiri. Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah ya live ya. Terserah. Terserah ngapain. Sekarang apa? Udah kerjain tugas. Tugas. Kuis itu kan yang algoritma tadi kan? Ya. Yang berikut. Itu kapan kumpulin kapan? Kerjain memang dah. Hah? Kerjain memang. Iya. Itu dikumpulin kapan ya? Jam 1. Kurang tahu. Satu ini hari ini. Halo, itu dipikirnya Enggak nanti tahu. setelah ini aja, ya, terserah. Pokoknya sebelum pertemuan berikutnya aja nggak apa-apa. Itu kan buat latihan sama. Oke, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Udah kan? Ya iya. Sudah. Bye. Bye. Ngapain kita?